Eka Aprilia, NIM B1B1170001, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, konsentrasi SDM. Pada mata kuliah perencanaan SDM ini, saya akan membahas tentang pengawasan pegawai. Pengawasan SDM merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang agar proses pekerjaan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan membahas arti pentingnya pengawasan, di mana pengawasan SDM merupakan pengamatan terhadap beberapa hal. Yang pertama adalah SDM yang ada di dalam organisasi. Yang kedua adalah SDM yang dibutuhkan organisasi. Yang ketiga adalah pasaran dan kualitas SDM yang dimiliki. Yang keempat adalah kemampuan individual dari SDM itu sendiri. Dan yang kelima adalah upaya meningkatkan kemampuan dan semangat kerja SDM. Selanjutnya kita beralih ke fungsi pengawasan, di mana pengawas mempunyai peran penting dalam manajemen kepegawaian. Yang pertama, fungsi pengawas yaitu menyoroti apa yang sedang terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan operasional yang sedang berlangsung. Yang kedua, jika ditemukan penyimpangan, maka dapat diambil tindakan korektif sehingga organisasi dapat kembali pada tujuan awalnya. Yang ketiga adalah sorotan perhatian manajemen dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan adalah membandingkan isi rencana dengan kinerja nyata. Next, kita ke tujuan pengawasan, di mana tujuan pengawasan di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas. Yang kedua adalah perencanaan. Yang ketiga, kebijakan. Dan yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan nyata yang diupayakan oleh pimpinan organisasi tersebut. Selanjutnya kita beralih ke jenis pengawasan, di mana jenis pengawasan di sini ada 2 menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Saidam, ada pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat, dan pengawasan melekat, di mana pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh pejabat fungsional atau aparat pengawasan. Yang kedua adalah pengawasan masyarakat, dilakukan oleh seluruh masyarakat yang disampaikan secara lisan kepada aparat pengawasan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pengawasan melekat, dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahan. Sedangkan menurut Nawawi, jenis pengawasan terbagi menjadi 2, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal, di mana pengawasan internal ini dilakukan oleh pimpinan atau manajer puncak dari unit atau lingkungan mereka masing-masing. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan organisasi kerja dari luar organisasi yang diawasi dalam menjalankan tugas pokoknya. Selanjutnya ada pengawasan berdasarkan pelaksanaannya. Ada 3, yaitu yang pertama pengawasan melekat atau waskat, yang kedua pengawasan fungsional, dan yang ketiga pengawasan masyarakat, di mana pengawasan melekat ini terbagi menjadi 2, yaitu proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi non-profit, dan yang kedua adalah proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan. Selanjutnya, pengawasan fungsional yaitu proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi oleh aparatur pengawasan khusus di bidangnya. Selanjutnya kita ke pengawasan masyarakat, isinya adalah pengaduan, kritik, saran, pertanyaan, dan lainnya yang disampaikan anggota masyarakat mengenai pelaksanaan kerja non-profit di bidang pemerintahan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi pengawasan pegawai ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.